Fadilah meminta maaf dan memaafkan ini adalah sebuah perintah dalam agama, dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang yang suka memaafkan orang lain, dan Allah suka dengan orang berbuat kebaikan. Ya. Kemudian juga yang kelima adalah fadilah keseriusan orang yang mengerjakan kebaikan dalam Islam untuk menutupi kesalahannya yang lalu. Seperti misal, kalau kita dulu sering berinfak mentraktir teman-teman ke diskotik misalnya, atau berzina, ada orang begitu subhanallah, diajak teman-temannya pergi ke puncak, pergi kemana, ajak teman-teman main berzina, dia yang biayai. Baik, anggap itu masa jahiliyah, kita pernah lakukan dulu, masuk ke diskotik bayarin teman-teman khamernya atau apa saja. Perhatikan pelajaran dari Ikrimah. Ikrimah mengatakan, pertama sudah syahadat ya Rasulullah, aku akan mengeluarkan setiap dirham dan dinar yang aku keluarkan untuk memusuhi anda dan Islam sebelum ini, sejumlah itu untuk membersihkan yang lalu. Sekarang kita bisa lakukan hal yang sama. Coba keluarkan, sedekahkan di jalan Allah, kira-kira senilai yang kita ingat untuk membersihkan yang lalu-lalu. Dan kata ulama, ini termasuk kesempurnaan dalam taubat ya. Bukan cuma pengucapan lisan, tapi bagaimana memperbaiki perilaku. Dulu buruk, sekarang jadi baik. Dulu Ikrimah memerangi Islam, sekarang dia membela Islam dengan peperangan. Dulu dia berinfak untuk memerangi Islam, sekarang dia berinfak untuk mendukung Islam. Jadi perbuatan hal yang sama dibalas. Ini termasuk pelajaran yang juga bisa diambil dari sini. Kemudian yang keenam, bagaimana karunia Allah yang maha agung, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sangat dermawan, ya, mulia. Sampai-sampai Ikrimah yang tadinya betul-betul membenci Islam masih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah ada riwayat, dalam riwayat Bukhari, pernah ada seseorang yang suka mengganggu Musa alaihissalam. Musa diganggu terus setiap hari, cacimaki Musa alaihissalam, cacimaki Taurat, cacimaki Allah. Sampai Nabi Musa jengkel sama orang ini bertahun-tahun ini, enggak selesai-selesai ini. Terus mencaci maki. Nabi Musa sabar, terakhir Nabi Musa sudah enggak sabar. Ya Allah, ambil alih orang ini. Jibril datang. Hai Musa, Tuhan mengirim salam. Allah kirim salam padamu dan mengatakan kepadamu, hukuman orang ini di tanganmu, terserah. Kau mau apakan saja bisa. Minta apa saja, minta Allah turunin petir, bakar dia terbakar. Minta dimatikan tiba-tiba silakan. Minta apa saja, bumi tenggelamkan. Subhanallah, malam hari Nabi Musa berdoa. Besok pagi Nabi Musa keluar rumah ketemu orang ini. Caci maki lagi, ya, benci Nabi Musa AS. Nabi Musa sudah tidak sabar, sudah dapat izin tadi malam, maka Musa mengatakan, ya ard khudhi, wahai bumi tenggelamkan orang ini. Tenggelam, dan Allah dengan kemahamurahannya menenggelamkan orang ini yang benci sama nabinya, benci sama Allah, mencaci maki Allah, caci maki Taurat, ditenggelamkan cuma sampai lututnya. Orang itu tidak bisa gerak. Lalu dia mengatakan, Musa maafin saya. Kata Musa, sudah telat, nggak ada lagi maaf. Ya Allah, ya bumi tenggelamkan dia. Ditenggelamkan sampai perutnya, belum tenggelam semua. Hai Musa, maafkan, saya akan beriman padamu. Musa mengatakan, dusta, saya nggak ngerti, saya nggak mau tahu. Hai bumi tenggelam sampai tenggorokannya, masih bisa ngomong, Musa maafkan, nggak mau. Musa mengatakan, hai bumi tenggelamkan sampai tenggelam. Dalam riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Allah mengutus Jibril lalu berkata, hai Musa, ma aqsa qalbuk, sungguh keras hatimu itu. Kalau seandainya, kata Allah, Jibril mengatakan, Allah mengatakan, kalau seandainya dia mengucapkan pada saya maaf dari awal sekali sebelum kakinya tenggelam, saya sudah maafkan. Kenapa kau harus dendam seperti itu? Maka ini sebuah fadilah sebenarnya dalam Islam ya. Jangan selalu dendam dengan orang. Kalau orang sudah minta maaf, sudahlah, selesai. Untuk apa kita simpan-simpan? Toh Allah SWT juga akan memaafkan kita. Saya juga pernah sebutkan kisah Muslim bin Abi Muslih, sepupu Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in, yang pernah dibiayai oleh Abu Bakar hidupnya. Tapi ternyata waktu tersebarnya fitnah zinanya Safwan dan Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in, maka Muslim bin Muslih termasuk orang yang menyebarkan isu. Waktu Abu Bakar tahu radhiyallahu anhu, Abu Bakar berhentiin nafkahnya, enggak ada lagi bantuan tiap bulan. Abu Bakar enggak mau salam sama dia, gitu kan. Ini orang ini sudah dibantu kok gini, malah nyebarin fitnah keluarganya lagi. Maka turun firman Allah dalam surah An-Nur, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidak maukah kalian Allah mengampuni kalian dengan memaafkan orang lain? Tuh, ayat ini turun kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, tentu saya mau Tuhanku. Lalu Abu Bakar sebagai bukti dia mengucapkan kalimat depan Muslim bin Abi Muslih, saya sudah maafin kamu. Nafkahnya dikembalikan oleh Abu Bakar. Jadi, memang sudah begitu dalam Islam. Kita disuruh memaafkan teman-teman sekalian.